Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, hello my student. How are you today? Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Kalau Bu Guru bilang, bagaimana kabar kalian hari ini? Kalian jawab, sehat dan semangat. Oke? Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Ya, tujuan pembelajaran pada hari ini, peserta didik dapat memahami ketentuan khitan, baik laki-laki maupun perempuan. Well, let's start our lesson today by reciting ayat Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa ya. Semoga Allah memudahkan kita dalam memahami setiap pelajaran. Amin. Pembahasan kita pada hari ini, yang pertama, pengertian khitan. Kedua, tujuan dan manfaat khitan. Ketiga, sejarah khitan. Keempat, hikmah khitan. Yang kelima, hukum khitan. Dan terakhir, usia pelaksanaan khitan. Ya, untuk first point, untuk poin yang pertama, kita akan mempelajari pengertian khitan. Simak dengan baik ya, solih-solihah. Pengertian khitan. Pengertian khitan terdapat menjadi dua bagian. Ada pengertian khitan menurut bahasa dan menurut istilah. Apa itu pengertian khitan menurut bahasa? Khitan berasal dari kata khotana yang artinya memotong, ya. Berawal dari kata khotana yang artinya memotong. Menurut istilah, khitan adalah membuka atau memotong kulit atau kuluf, ya, yang menutupi ujung kemaluan laki-laki dengan tujuan agar bersih dari kotoran dan suci dari najis. Ya, jadi apanya yang dipotong? Yang dipotong itu kulit, ya, kulit atau kulufnya, ya. Ya, jadi di ujung kulit atau kulufnya ini yang menutupi ujung kemaluan laki-laki. Ya, itu yang dipotong. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membersihkan dari kotoran dan suci dari najis. Adapun sunnah khitan, memotong hingga pangkal kuluf sehingga tidak tersisa kulit yang menggantung agar tidak ada lagi kotoran yang berkumpul di bawahnya. Jadi sunnahnya apa? Sunnahnya memotong hingga pangkal kuluf, ya. Jadi hingga pangkal kuluf yang dipotong sehingga tidak tersisa kulit yang menggantung agar tidak ada lagi kotoran yang berkumpul di bawahnya. Ya, praktik khitan. Bagi laki-laki, memotong kuluf yang menutupi kemaluan laki-laki. Jadi, untuk praktek khitannya, laki-laki itu memotong kuluf, ya, yang menutupi kemaluan laki-laki. Tujuannya untuk apa? Untuk menjaga kesehatan.
Sedangkan perempuan, praktik khitannya bagaimana? Memotong sedikit daging yang berada di atas faraj atau kemaluan wanita. Ya, jadi ini memotongnya sedikit aja. Ya, jangan sampai kelebihan. Bentuknya seperti jengger ayam jantan. Ya, yang dipotong itu bentuknya seperti jengger ayam jantan. Yang wajib dipotong adalah kulit bagian atasnya, ya, tanpa mencabutnya atau tanpa menghilangkan semuanya. Kelebihan saja tidak boleh ya, apalagi mencabut seluruhnya atau menghilangkan semuanya. Tujuannya untuk apa? Nah, tujuan khitan bagi laki-laki dan perempuan itu berbeda. Laki-laki tujuannya untuk menjaga kesehatan, sedangkan perempuan untuk menjaga kemuliaan wanita. Second point is tujuan dan manfaat khitan. Berikut tujuan dan manfaat khitan. Tujuan yang pertama, menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena khitan tersebut merupakan salah satu perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Oleh karenanya, kita sebagai hamba Allah menaati perintahnya dengan salah satunya berkhitan. Tujuan yang kedua, agar dapat menjaga kesehatan badan. Mengapa? Karena khitan itu membuang atau membunuh kuman yang ada pada kuluf, ya, sehingga tubuh kita suci dari hadas dan najis sehingga kita hidup sehat. Nah, berikut ini manfaatnya. Dapat membunuh kuman yang dapat menimbulkan infeksi dan peradangan. Sudah jelas kan? Khitan ini dapat membunuh kuman. Wah, karena kumannya sudah terbunuh, maka kita menjadi sehat dan tidak dapat menimbulkan infeksi dan peradangan. Yang kedua manfaatnya yaitu terhindar dari penyakit kanker. Nah, karena tadi sudah kita ketahui bahwa khitan itu membunuh kuman. Karena kumannya sudah terbuang, maka kita terhindar dari penyakit kanker. Jika kuman itu terus bertambah, berkembang pada bagian kemaluan laki-laki ataupun perempuan, maka itu dapat menjadi penyebab penyakit kanker. Oleh karenanya, mari berkhitan bagi yang laki-laki ya. Nah, manfaat khitan, manfaat dari segi kesehatan, kulit yang dipotong yaitu kulit yang menutupi kulfa. Ya, kulfa tadi apa? Iya, betul. Kulfa ialah tempat bersarangnya segala macam kotorannya yang ada pada ujungnya. Ya, tentu saja membiarkannya mengendap maka dapat menyebabkan kanker. Jadi, oleh karena itu kita harus menaati perintah Allah juga, yaitu berkhitan. Third point is sejarah khitan. Khitan mulai disyariatkan pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Khitan merupakan salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Kisah tentang khitan Nabi Ibrahim diriwayatkan dalam sebuah hadis yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Ikhtatana Ibrahimu alaihi salam wa huwa ibnu samanina sanatan bil qudum. Rawahul Bukhari. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Ibrahim alaihi salam telah berkhitan dengan kapak, sedangkan beliau berumur 80 tahun. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim. Nah, sudah kita ketahui bahwa Nabi yang pertama kali disyariatkan adalah Nabi Ibrahim alaihi salam ketika beliau berumur 80 tahun. Umur 80 tahun sudah tua bukan? Ya, sudah terlalu sepuh atau sudah terlalu tua, sudah berumur ya. Namun beliau tetap menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan saat beliau berumur 80 tahun, belum ada pisau atau gunting dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika beliau berumur 80 tahun kemudian diperintahkan untuk berkhitan, beliau menggunakan kapak ya, karena pada saat itu tidak ada alat untuk memotong kuluf tersebut. Sejarah khitan, dengan demikian melaksanakan syariat khitan merupakan salah satu bentuk ketundukan kita terhadap perintah Allah serta bentuk pelestarian syariat dari Nabi Ibrahim alaihissalam oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, tentu ketika kita berkhitan merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah Sang Pencipta dan bentuk pelestarian syariat yang dari Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fourth, hikmah khitan. Hikmah khitan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai bukti ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagai ciri pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mencegah timbulnya berbagai macam penyakit. Yang keempat, menjadi ciri muslim yang baik. Yang kelima, menjaga kebersihan dan kesucian badan. Yang terakhir, pelestarian syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Point is hukum khitan. Hukum pelaksanaan khitan. Bagi laki-laki hukumnya wajib. Oleh sebab itu, bagi laki-laki merupakan dosa besar jika tidak dikhitan. Wajib apabila dilakukan maka mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan maka berdosa. Ya, jadi hukum pelaksanaan khitan adalah wajib bagi laki-laki. Dan perempuan, ada beberapa ulama yang mewajibkan, namun ada juga yang mengatakan sunnah. Khitan itu memotong kulfah. Kulfah menghalangi orang daripada beristinja. Apa itu istinja? Menghilangkan kotoran secara sempurna. Kalau istinja tidak sempurna, maka bagaimana dengan wudunya? Wudunya tentu tidak sah. Jika wudunya tidak sah, maka sholatnya bagaimana? Sholatnya pun ikut tidak sah.
Oleh sebab itu, bagi laki-laki merupakan dosa besar jika tidak dikhitan. Namun, bagi perempuan, karena tidak dikhitan pun tidak menghalangi istinjaknya, maka itu tidak merupakan dosa besar. Hanya saja berdosa karena tidak mengikuti syariat yang diteruskan dari Nabi Ibrahim oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan berdosa pula karena tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum khitan adalah wajib bagi laki-laki maupun perempuan. Kalau tadi hukum khitan wajib bagi laki-laki dan perempuan, ada beberapa ulama yang mewajibkan dan ada beberapa ulama yang mensunahkan. Namun, alangkah baiknya perempuan ini juga dikhitan. Ya, kewajiban khitan merupakan kewajiban tambahan yang menjadi sarana untuk ibadah. Artinya yang wajib yaitu melaksanakan ibadah. Ya, pada umumnya yang wajib itu melaksanakan ibadah. Nah, ketika perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan ketaatan kita, maka kita wajib melaksanakannya. Orang tidak akan melaksanakan suatu ibadah apabila dia tidak bersuci. Orang sulit bersuci apabila dia tidak dikhitan. Maka khitan hukumnya wajib untuk membersihkan hadas. Syarat sholat itu kan suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Salah satu untuk kita membersihkan hadas pada badan kita yaitu dengan berkhitan. Oleh karenanya, ketika kita sholat kemudian wudhu kita tidak sah karena ada suatu najis atau suatu kotoran yang ada pada tubuh kita, maka tentu wudhunya tidak sah dan sholatnya pun mengikuti tidak sah juga. Usia pelaksanaan khitan. Usia pelaksanaan khitan ada dua waktu. Waktu mustahab dan waktu wajib khitan. Pada usia berapakah waktu mustahab itu? Waktu sebelum baligh. Beberapa ulama berpendapat bahwa khitan sunnah dilaksanakan pada saat usia 7 tahun. Namun ulama lain berpendapat bahwa usia berapapun untuk melaksanakan khitan adalah baik. Jadi ada beberapa ulama yang menyunnahkan khitan itu dilaksanakan pada usia 7 tahun. Namun ada pendapat lain juga bahwa mau kapanpun, mau usia berapapun melaksanakan khitan itu adalah baik. Jadi boleh-boleh saja ya. Yang kedua, waktu wajib khitan, yaitu waktu baligh. Pada saat anak baligh, karena pada saat baligh itulah seorang anak mulai diwajibkan sholat, oleh karena itu ia harus memenuhi semua syarat-syarat sholat seperti suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Bilal, sebelum sunat, dokter kasih obat dulu ya, biar nanti saat disunat nggak sakit. Disuntik ya dok? Enggak kok, ini namanya needle free injection atau Comfortin. Lihat deh, nggak ada jarumnya. Cara kerjanya seperti disemprot. Dokter hitung 1-3 ya. Nanti Bilal tarik nafas. 1, 2,
3. Sekarang kita mulai ya sunatnya. Bilal tenang aja, oke? Bilal kan anak yang pemberani. Iya Bilal, Bilal pasti bisa. Alhamdulillah, Bilal udah selesai deh sunatnya. Wah, cepet banget ya dok, cuma 10 menit. Bilal gimana? Sakit nggak? Nggak sakit kok kak. Sunat dengan metode Mahdian Klein ini simple, perawatannya juga mudah. Bilal juga nggak perlu khawatir untuk aktivitas seperti biasa. Terus, kalau mandi udah boleh dok? Boleh dong, kan sunat zaman now. Udah boleh mandi dan beraktivitas seperti biasa. Penggunaan metode sunat ini aman kok. Jadi, semakin sering anak beraktivitas atau bergerak tanpa adanya keluhan, akan membantu percepat proses penyembuhan. Terima kasih ya dokter. Bilal, boleh minta foto bareng dokter nggak? Boleh dong.